Terima kasih pimpinan, yang saya hormati teman-teman anggota Komisi 2 yang hadir fisik dan virtual, Pak Mensesnek, Menseskap, dan KSP yang saya hormati dan seluruh jajaran yang hadir. Pada kesempatan ini saya sepakat Pak Pimpinan bahwa memang kalau bicara soal anggaran, melihat anggaran 3 kementerian ini, saya kira pertama kita ingin menyampaikan bahwa anggaran ini kalau dilihat idealnya sih sebetulnya belum terlalu ideal dibanding tugas-tugas yang melekat di 3 lembaga ini sebenarnya kalau saya lihat. Nah yang kedua, saya mungkin secara umum saja Pak, ada pesan-pesan saja karena ini orang yang ada di ring 1 presiden Pak. Mungkin secara umum, yang pertama, walaupun memang ini bukan langsung menjadi tugas pokok dan fungsi, tapi setidaknya menyampaikan pesan-pesan ini kepada Bapak Presiden melalui Pak Mensesnek. Yang pertama soal kegaduhan hari ini soal pejabat kepala daerah Pak. Ini memang perlu disampaikan kepada Bapak Presiden karena dulu sebenarnya aturan-aturan ini sudah berjalan baik, ya. Utamanya misalnya penunjukan pejabat bupati dan wali kota. Namun kemudian berdasarkan undang-undang pilkada itu ada sedikit saya lihat ada perubahan di situ. Karena ada 2 hal yang sebenarnya Pak Mensesnek, ada satu undang-undang TNI dan TNI, kemudian ada undang-undang pilkada. Dulu memang TNI Polri yang aktif itu bisa bekerja di mana saja dulu. Dulu di dirjen-dirjen Kemendagri itu ada beberapa TNI Polri yang aktif dan mereka bisa jadi pejabat gubernur, pejabat ya pada saat itu. Namun sekarang karena ada undang-undang TNI yang mengatakan bahwa TNI yang aktif itu hanya boleh bekerja di 10 lembaga itu, maka ini sebetulnya yang miss sebetulnya. Kita tidak, karena ada satu undang-undang pilkada mengatakan bahwa jabatan tinggi media itu bisa menjabat. Kalau mereka bekerja di 10 ini, maka mereka disetarakan dengan pejabat eselon 1, kan seperti itu yang saya lihat. Nah ini sebetulnya hanya disampaikan supaya clear ini lurus, biar tidak jadi gaduh ini negeri yang sekarang apalagi kita ingin Bapak Presiden ini mengakhiri masa jabatannya dengan soft landing tentunya. Nah itu harapan saya bisa disampaikan. Demikian juga soal gubernur, komunikasi antara Mendagri dan para gubernur. Kita dengar ada penolakan pelantikan, kemudian bahkan ada baru-baru Pak Mensesnek habis dilantik, pejabat yang ditunjuk itu langsung mengatakan mengundurkan diri. Coba, ini kan wibawa pemerintah ada di mana kalau seperti ini? Habis dilantik, saya sebut salah satu daerah, kemudian daerah saya Pak, dilantik pada jam yang sama, bukan menandatangani berita acara, tapi menandatangani berita acara pengunduran diri. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada sebenarnya hanya faktor komunikasi. Kalau aturannya sih jelas Pak, aturannya jelas bahwa ini kewenangan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, tapi mekanisme ini masih tetap kita lakukan Pak Mensesnek, bahwa gubernur mengusulkan 3 nama. Nah dulu sebelum masa pilkada 2020, masa 2024 ini, itu hampir tidak pernah terjadi ya, hampir tidak pernah terjadi ada usulan gubernur itu kemudian misalnya keluar yang tidak masuk dalam usulan gubernur. Nah ini yang terjadi sekarang, sehingga orang semua berspekulasi ini ada apa ini? Sudah panjang masa jabatannya, sudah banyak yang pejabat sementara, kemudian dibuat seperti itu, seolah-olah ini adalah sebuah settingan yang sangat panjang itu. Jadi ini salam hormat sama Bapak Presiden, supaya Bapak Presiden tahu ini Pak Mensesnek bahwa seperti ini. Jadi kita tidak ada masalah sih sebetulnya, cuman kegaduhan itu, karena kalau seperti ini kewibawaan pemerintah yang bisa hilang ini. Gubernur tidak terima, padahal gubernur itu juga adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Nah ini yang ingin saya sampaikan saja, salam supaya Pak Mensesnek orang yang sangat dekat dengan Bapak Presiden, supaya Bapak Presiden perlu tahu ini.
Kemudian yang ketiga, terkait saya tertarik soal BLU tadi. Mungkin Pak Mensesnek, kami juga perlu ya, kita ini tahu betul bahwa kehadiran BLU itu sebenarnya untuk dalam rangka supaya pertama pelayanannya lebih maksimal. Yang kedua kita berharap jangan sampai nanti karena mengejar pelayanan tapi justru kalau orang bilang gali lubang tutup lubang itu. Anggarannya 100 justru yang habis 120. Nah, oleh karena itu mungkin melalui pimpinan saya mohon izin, mungkin saat kita perlu yang pertama, di mana kami bisa mengakses melihat kinerja BLU. Itu yang pertama, apakah bisa kami lihat di mana gitu Pak? Atau mungkin sekali-sekali pimpinan bisa, Pak Mensesnek bisa menghadirkan kepala BLU di sini, bisa kita lebih intens daripada konsinyering kita, supaya kita bisa lebih paham ya. Kita hanya mau tahu anggaran negara berapa, penghasilannya berapa, kinerjanya bagaimana, peningkatannya dari tahun ke tahun dalam melayani masyarakat di badan layanan usaha publik itu. Saya kira itu saja Pak Pimpinan, 3 hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.